Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Gevani dengan nomor induk 0438238815. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan program yang sudah saya buat, yaitu program restoran dengan bahasa Java. Program ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pertama, saya membuat outer class menu item, yang mana kelas ini saya gunakan untuk menyimpan data menu makanan dan minuman. Di dalamnya ada properti dengan nama ID, nama, harga, dan kategori. Lalu saya buat metode menu item yang mana akan mengisi properti-properti tersebut. Lalu properti tersebut kita return dengan metode tersendiri. Lalu di dalam kelas utama saya membuat main method, yang mana metode ini akan dieksekusi pertama kali saat program di running. Kita deklarasikan kelas menu tadi dengan sebuah data array yang sudah saya set panjangnya untuk 5 data. Lalu dengan memperhatikan prinsip pemrograman, salah satu prinsip pemrograman yaitu try dan repeat yourself, saya membagi kode-kode program saya di dalam sebuah metode-metode supaya saya bisa gunakan lagi. Untuk menyimpan data menu makanan dan minuman, saya membuat metode data menu makanan dan minuman yang akan mengisi array kosong tersebut dengan item-item makanan dan minuman yang saya pilih. Lalu tidak lupa di main metodenya saya deklarasikan metode tersebut. Lalu saya membuat metode tampil menu yang akan menampilkan data array menu dan makanan tersebut. Di main metodenya juga tidak lupa saya deklarasikan. Dan selanjutnya saya buat metode pilih menu. Metode ini akan saya gunakan supaya user dapat memilih menu dari menu makanan dan minuman dalam program. Di dalamnya ada sebuah looping while yang mana user bisa memilih lebih dari satu. Tetapi di sini karena maksimalnya 4, jadi user tidak bisa memilih lebih dari 4. User bisa memilih dengan menggunakan angka 1 sampai 5. Selain dari itu, maka user tidak bisa melakukannya karena saya sudah berikan sebuah validasi yang mana jika pilihan user selain 1 sampai 5 menu tidak ada. Lalu user juga bisa memasukkan jumlah pesanannya. Lalu saya memberikan validasi juga jika pesanan sudah ada, maka pesanan dari user tidak akan diterima karena pesanannya harus beda. Oke. Selanjutnya, jika pesanan dari user sudah selesai, maka pesanan tersebut akan ditampilkan. Di sini saya juga membuatnya menjadi sebuah metode yaitu tampil pesanan. Tidak lupa juga saya deklarasikan di main method tampil pesanan. Untuk tampil pesanan, karena data tersebut, karena saya di sini tidak menggunakan database untuk menyimpan pesanan dari user, maka saya menggunakan sebuah array untuk menyimpan data pilihan dari user, yang mana sama seperti di awal, saya juga menggunakan outer class yang saya beri nama simpan pesanan.
yang sama juga, dia dalamnya ada sebuah properti dengan nama ID, nama, harga, kategori, dan jumlah. Yang di dalamnya juga ada sebuah metode simpan pesanan yang akan mengisi properti tersebut dari parameter di dalam metode. Lalu properti tersebut saya return supaya dapat kita tampilkan. Di dalam programnya ada sebuah case yang mana jika pesanan atau subtotal dari user lebih dari 50, jika pesanan dari user lebih dari 60.000, maka user berhak mendapatkan sebuah promosi, yaitu beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Jika user memilih ya, maka user akan mendapatkan cashback beli 1 gratis 1 untuk minuman yang user pesan. Jika tidak, maka promonya tidak akan berjalan. Lalu selanjutnya di situ juga saya tampilkan untuk menu promo dan minumannya, yang mana saya juga deklarasikan di dalam main method. Lalu saya juga untuk membuat metode yaitu hitung transaksi untuk menghitung pesanan dari user. Hitung transaksi di sini akan menghitung subtotal, grand total, pajak, diskon, dan pelayanan. Untuk grand totalnya nanti user akan ditambahkan dengan pajak dan pelayanannya. Lalu ada cash lagi, jika subtotalnya lebih dari 100.000, maka user mendapatkan diskon 10%. Selanjutnya saya membuat metode lagi, yaitu tampil transaksi pesanan, yang mana metode ini akan menampilkan transaksi pesanan dari user beserta promo jika dia memilih cashback tersebut. Dan terakhir saya membuat metode untuk cetak struk transaksi. Di sini akan menampilkan data pesanan user, promo jika dia mendapatkan promo, dan transaksinya yaitu subtotal, biaya pajak 10%, biaya pelayanan 20.000, dan jika dia mendapatkan diskon maka akan dikurangi dengan diskonnya yaitu 10%, dan grand total dari user. Dan inilah programnya saya akan running. Oke, pertama akan tampil menu makanan dan minuman, yang mana menunya saya bedakan dengan sebuah nomor 1, 2, dan 5 user dapat memasukkan pilihan menu dengan masukkan angka-angka tersebut. Umpamanya saya memilih angka 2, lalu masukkan jumlah pesanannya 3, lalu akan ada sebuah pertanyaan, apakah mau pesan lagi atau tidak. Jika ya, maka akan melakukan kembali untuk melakukan pemesanan lagi. Jumlah pesanan dari user sudah terrekod di dalam sebuah array
Yang pertama, saya tadi sudah melakukan pemesanan, maka akan terrekod sebagai angka 1. Lalu selanjutnya, seumpamanya pemesanan saya sama seperti di awal, yaitu angka 2, maka validasinya di sini akan muncul bahwa menu pilihan sudah ada. Lalu seumpamanya saya melakukan pemilihan yang berbeda dengan yang sudah ditentukan, maka juga akan ada sebuah validasi bahwa pilihan menu tidak ada. Selanjutnya saya memilih yang menu 3, masukkan jumlah pesanan 2, mau pesan lagi ya. Saya akan melakukan pemesanan lagi sampai 4 kali. Di sini user tidak bisa melakukan pemesanan lebih dari 4 kali karena cashnya maksimalnya 4 kali. Saat user selesai melakukan pemesanan, maka data pesanannya akan muncul, itu menu nomor 1, menu nomor 2, 3, dan 4 dengan subtotalnya 137.000. Karena subtotalnya lebih dari 50, maka user berhak mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Jika user memilih ya, maka user berhak memilih. Saya memilih minuman angka 5, jumlah pesanannya 2, maka di sini pesanan saya tambah menjadi 1, jadi 5 item, yang mana untuk promonya saya mendapatkan 2 karena saya memilih item promo dengan jumlahnya 2. Dengan subtotal saya sekarang menjadi 157.000, yang mana promonya tidak terhitung. Lalu selanjutnya user akan diberikan pilihan apakah memilih cetak struk pembayaran atau tidak. Jika iya, maka struk pembayarannya akan tercetak dengan data item-item yang sudah dipilih user dan promonya, dan juga transaksinya, yaitu subtotalnya 157.000, biaya pajak 10%, biaya pelayanan 20.000 dengan diskonnya 10% karena itemnya lebih dari 100, sehingga total yang harus dibayar user adalah 177.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf.